Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanoviana dengan NPM 0227231186. Saya mahasiswi semester 3 dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Hari ini saya berada di salah satu pantai yang berada di Vitu, di Ternate Selatan. Di video kali ini saya akan membahas topik mengenai inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen Bapak Dr. Suito SE MSI. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa atau sekitar 87% dari total penduduknya. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah semakin meningkat, didorong oleh pertumbuhan sektor industri halal yang mencakup makanan, kosmetik, pariwisata, hingga jasa keuangan. Namun, terlepas dari potensi yang sangat besar tersebut, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih relatif kecil jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Data menunjukkan bahwa meskipun perbankan syariah tumbuh lebih cepat daripada perbankan konvensional dalam hal aset, pembiayaan, dan penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK, kontribusinya terhadap total aset perbankan nasional baru mencapai sekitar 6-7% pada tahun 2023. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia. Pangsa pasar perbankan syariah di mana telah mencapai lebih dari 30%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat permintaan yang terus meningkat, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal literasi keuangan, aksesibilitas, inovasi produk, dan efisiensi operasional. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang manfaat perbankan syariah, baik dari aspek keagamaan maupun ekonomi, juga belum optimal. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Sebelum pengawasan sektor ini dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pada tahun 2011, Bank Indonesia telah memulai berbagai langkah penting untuk mengembangkan industri ini. Hingga saat ini, BI tetap menjadi salah satu aktor utama dalam membangun ekosistem keuangan syariah melalui kebijakan makroprudensial, inovasi sistem pembayaran, dan dukungan terhadap integrasi ekonomi syariah nasional. Inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih menghadapi tantangan untuk mencapai potensi penuhnya. Analisis mendalam ini akan mengeksplorasi strategi kunci yang diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, dan potensi masa depan sektor ini, dengan penekanan pada peran Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 1. Landasan hukum dan kebijakan. Kerangka regulasi yang dinamis. Keberhasilan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari kerangka regulasi yang kuat dan dinamis. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan landasan hukum utama. Namun, implementasinya membutuhkan dukungan kebijakan yang komprehensif dari BI dan OJK. Peran kedua lembaga ini sangat krusial dalam membentuk ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ini. Beberapa kebijakan kunci yang telah diimplementasikan meliputi yang pertama, penerbitan berbagai peraturan Bank Indonesia atau PBI
dan aturan turunannya. PBI ini tidak hanya mengatur prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank, tetapi juga mencakup aspek-aspek teknis seperti akuntansi, pengawasan, dan manajemen risiko. Peraturan ini secara berkala direvisi dan diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar, memastikan kesesuaian dengan standar internasional dan praktik terbaik. Yang kedua, program office channeling. Strategi ini mendorong bank konvensional untuk mendirikan unit atau kantor cabang syariah, memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan syariah, meskipun efektif dalam menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Keberhasilannya bergantung pada komitmen dan strategi implementasi dari bank konvensional. Yang ketiga, roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia atau RP3SI. RP3SI merupakan rancangan strategi jangka panjang yang dirancang untuk mencapai target pertumbuhan yang ambisius. Roadmap ini mencakup berbagai strategi, termasuk pengembangan produk dan layanan inovatif, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan infrastruktur pendukung. Keberhasilan RP3SI sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan. Yang keempat, regulasi terkait pasar modal syariah. BI dan OJK juga aktif dalam mengembangkan pasar modal syariah, termasuk penerbitan sukuk dan pengembangan instrumen investasi syariah lainnya. Hal ini menciptakan ekosistem yang lebih lengkap dan atraktif bagi investor syariah, baik domestik maupun internasional. Namun, perluasan pasar ini membutuhkan edukasi yang lebih intensif bagi investor. 2. Strategi pendorong pertumbuhan, inovasi, dan inklusif. BI telah merumuskan 5 strategi utama untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Yang pertama, mendorong pembiayaan syariah di sektor produktif. Fokus pada pembiayaan sektor real seperti UMKM, pertanian, dan infrastruktur untuk menciptakan dampak ekonomi yang nyata. Hal ini membutuhkan inovasi dalam produk pembiayaan dan mekanisme penyaluran dana. Yang kedua, mendorong inovasi produk agar tidak kalah dengan bank konvensional. Pengembangan produk dan layanan yang inovatif dan komprehensif sangat penting untuk menarik nasabah. Inovasi ini harus mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pasar serta memanfaatkan teknologi digital. Yang ketiga, koordinasi dengan OJK. Koordinasi yang erat antara BI dan OJK sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang konsisten dan efektif. Kerjasama ini mencakup pengawasan regulasi dan pengembangan industri. Yang keempat, peningkatan efisiensi melalui sinergi dengan Bank Induk. Bank syariah yang berafiliasi dengan bank konvensional dapat memanfaatkan sumber daya dan infrastruktur yang ada untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima, sosialisasi dan edukasi untuk memperkuat posisi bank syariah. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah merupakan kunci keberhasilan. Edukasi ini harus mencakup prinsip-prinsip syariah, memanfaatkan produk dan layanan, serta cara mengaksesnya. 3. Tantangan utama, meningkatkan pangsa pasar dan mengatasi hambatan. Meskipun terdapat berbagai strategi dan kebijakan pendukung, perbankan syariah masih menghadapi beberapa tantangan signifikan. Yang pertama, literasi keuangan syariah yang rendah. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan produk-produknya menjadi hambatan utama bagi perluasan pasar. Yang kedua, kurangnya inovasi produk dan layanan yang kompetitif. Perbankan syariah perlu mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan komprehensif untuk menarik nasabah dari bank konvensional.
Yang ketiga, persaingan dengan bank konvensional. Perbankan syariah perlu mampu bersaing dengan bank konvensional dalam hal produk, layanan, teknologi, dan jangkauan. Yang keempat, akses pembiayaan yang terbatas. Masih banyak UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan mengakses pembiayaan syariah. Yang kelima, keterbatasan infrastruktur pendukung. Infrastruktur pendukung seperti sistem pembayaran dan teknologi informasi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan perbankan syariah. 4. Potensi masa depan. Penguatan ekosistem syariah berbasis digital. Potensi perbankan syariah di Indonesia sangat besar. Penguatan ekosistem syariah berbasis digital, termasuk pemanfaatan finansial teknologi atau fintech, sangat penting untuk mendorong percepatan inklusif keuangan syariah dan perluasan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup yang pertama, pengembangan platform digital untuk layanan perbankan syariah. Platform ini harus user friendly, aman, dan dapat diakses oleh semua kalangan. Yang kedua, integrasi dengan sistem pembayaran digital. Integrasi dengan pembayaran digital akan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan transaksi. Yang ketiga, pengembangan produk dan layanan keuangan syariah berbasis digital. Inovasi produk dan layanan yang memanfaatkan teknologi digital akan menarik minat generasi muda dan meningkatkan daya saing. Yang keempat, peningkatan keamanan siber. Keamanan siber sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan mencegah kejahatan digital. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan tersebut adalah inisiatif Bank Indonesia atau BI untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia memiliki dampak yang signifikan, meskipun sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah semakin meningkat. Didorong oleh pertumbuhan sektor industri halal yang mencakup berbagai bidang seperti makanan, kosmetik, pariwisata, dan jasa keuangan. Meskipun perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, pangsa pasarnya masih relatif kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Data menunjukkan bahwa kontribusi perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional baru mencapai sekitar 6-7% pada tahun 2023. Jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai lebih dari 30%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada permintaan yang terus meningkat, perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal literasi keuangan, aksesibilitas, inovasi produk, dan efisiensi operasional. Peran strategis Bank Indonesia sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Sebelum pengawasan sektor ini dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pada tahun 2011, BI telah memulai berbagai langkah penting untuk mengembangkan industri ini. Hingga saat ini, BI tetap menjadi salah satu aktor utama dalam membangun ekosistem keuangan syariah melalui kebijakan makroprudensial, inovasi sistem pembayaran, dan dukungan terhadap integrasi ekonomi syariah nasional. Selain itu, kerangka regulasi yang kuat dan dinamis yang ditetapkan oleh BI dan OJK telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ini. Peraturan Bank Indonesia atau PBI yang mengatur prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank. Program Office
channeling yang mendorong bank konvensional untuk mendirikan unit syariah, dan roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia atau RP3SI yang mencakup strategi jangka panjang untuk mencapai target pertumbuhan yang ambisius. Regulasi terkait pasar modal syariah juga berperan penting dalam menciptakan ekosistem yang lebih lengkap dan atraktif bagi investor syariah, baik domestik maupun internasional. Strategi pendorong pertumbuhan yang diimplementasikan oleh BI berfokus pada mendorong pembiayaan syariah di sektor produktif, mengembangkan inovasi produk dan layanan, serta meningkatkan efisiensi operasional melalui sinergi dengan bank induk. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi kunci untuk memperkuat posisi bank syariah di pasar. Namun, tantangan yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia tidak dapat diabaikan. Literasi keuangan syariah yang rendah di kalangan masyarakat masih menjadi hambatan utama, di mana banyak orang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah dan memanfaatkan dari produk keuangan syariah. Selain itu, kurangnya inovasi dalam produk dan layanan membuat perbankan syariah sulit untuk bersaing dengan bank konvensional yang lebih mapan. Keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi isu yang perlu diatasi agar layanan perbankan syariah dapat lebih menjangkau semua lapisan masyarakat. Melihat potensi masa depan, penguatan ekosistem syariah berbasis digital menjadi sangat penting untuk mendorong percepatan inklusif keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi finansial atau fintech dapat memainkan peran penting dalam mengatasi masalah aksesibilitas dan meningkatkan efisiensi layanan. Pengembangan platform digital yang user-friendly dan aman, serta integrasi dengan sistem pembayaran digital akan meningkatkan kenyamanan transaksi bagi nasabah. Generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi dapat menjadi pasar yang sangat potensial bagi produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif. Untuk mencapai potensi penuh perbankan syariah di Indonesia dan menjadikannya sebagai pusat ekonomi syariah global, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintahan, lembaga keuangan, dan masyarakat. Sinergi antara BI, OJK, KNEKS, dan berbagai stakeholder lainnya akan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan dan pertumbuhan sektor ini. Keberhasilan perbankan syariah tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan upaya berkelanjutan dari semua pihak, perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam ekonomi dan keuangan syariah global di masa depan. Nah, itu dia kesimpulan yang dapat saya ambil. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.